Di sana Pak, di dekat kuburan itu. Dari Jawa kemari tahun 45-an gitu lah Pak. Masih hutan belantara lah, harimau semua masih banyak. Daerah India dan Bangladesh. Di sana kami sama Maulana dikasih nama hijrahnya. Itu proses pengangkatan rumah itu Bapak ada? Masih ada. Oh, Bapak berarti udah di zaman itu ya? Udah. Di era itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun sekitar sebelum 65 lah. Ada kubu, ya kan? Kubu yang pro, ada yang kontra kan itu, Pak. Nah, itu biasa sebenarnya. Mau hari raya itu apa? Ramadan, Ramadan, Terawih kok payah kali. Ya, Terawih itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, kami dari Mencari Usaha Channel. Tahu nama Bapak? Nama saya, nama aslinya Tukiman, nama hijrahnya Muhammad Lukman Sumardi. Bapak tahun berapa lahir? Tahun 64. tahun 50. Ini orang tua asli Mencari juga? Orang tua laki-lakinya dari Jawa, Pak. Orang bapak kami dari Jawa. Kalau mama Sumatera juga, nggak dari Jawa. Orang tua udah almarhum semua. Tahun berapa orang tua hijrah kemari? Kira-kira tahun dari Jawa kemari tahun 45-an gitu lah Pak. Kami lahirnya di Jalan Rizki sana Pak, di dekat kuburan itu. Tahun 52 baru kemari. Waktu tahun itu ya masih semua hutan belantara lah Pak di sini. Masih hutan belantara lah, harimau semua masih banyak. Waktu tahun 50-an itu Pak. Ikut dakwah ini Pak, ikut dakwah tabligh. Kami keluar ke daerah India dan Bangladesh. Di sana kami sama Maulana dikasih nama hijrahnya. Nama kami sebetulnya aslinya Tukiman. Terus dikasih nama hijrah kepada Maulana Sa'ad, dinamakan Muhammad Lukman. Itulah maka kami sekarang ini namanya ada nama hijrah Muhammad Lukman. Secara KTP masih nama Tukiman. Oh, nama Tukiman. Nama Tukiman yang aslinya nggak bisa diapakan. Ya. Berarti Bapak udah PIB ya? IPB ya Pak. IPB udah Pak ya? Udah. Tahun berapa Pak? Tahun 2015. Semasa remaja saya, ya aslinya istilahnya persatuan itu masih mantap lah gitu. Tidak seperti sekarang ini. Istilahnya remaja sekarang ini kan udah banyak pengaruh dari luar, udah. Kalau dulu memang agak sedikit lambat istilahnya pembangunan, tapi mulai tahun 2000-an itu udah ada banyak perumahan-perumahan. Jadi sekarang udah banyak, terutama perumahan-perumahan yang ada di sekitar ini. Kemudian untuk jamaah pun sekarang udah mulai banyak karena ada banyak perumahan. Itu aja. Anak saya 2. Udah bercucu atau belum? Cucu udah 1. Anak saya sendiri 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. Udah bercucu ya. Udah cucu, ada berbuyut, udah ada punya buyut 2. Ibu asli Mencari? Nah, ibu asli orang Mencirim. Kegiatan sehari-hari Bapak di? Saya sebagai pendidik, guru di SD 105-267 Di PNS Pak. di PNS. Kalau dulu saya sekarang PNS dari PT PN 2. Saya S1 di Tunas Pelita, Binjai. Jadi dari Binjai itu dari SD SMA di Binjai. Iya, enggak, SD di sini, Di Mencari. Mencirim, SMP juga di Mencirim persiapan ini. SPG-nya SPG Negeri Binjai. Kemudian masuk ke mengambil untuk guru SMP, dulu PGSMTP di SPG PGSMTP Negeri Medan di Teladan itu. Kemudian S1-nya itulah di Binjai juga, cuma kayak ngambilnya di Jalan Iskandar Muda. Induknya di Binjai kan itu. Kami sekolah pertamanya SD kami di Kutalim Baru, Pak. SMP SD Mencirim sana tahun 2000 tahun pindah kemari tahun 64. Pindah di SD negeri sini. Mencirim sini. Terakhir pendidikan di Pendidikannya SD juga terakhir. juga? SD aja, sampai SD aja. Masuk ke PTPTPN ya? Ya? Dari SD ada pendidikan lagi lanjutan atau tidak? Itu pengalaman kerja aja, Pak. Dari pengalaman kerja aja kami bisa diangkat menjadi pengawas pembantu daripada asisten DP lah.
Tahun berapa pensiun dari PT Menu? Tahun 2013 Pak. Oh, baru. Pertamanya dulu Pak ini bukan masjid musola. Musola ini pun dulu pertama-tamanya dari rumah Pak. Rumah pergerakan daripada ada dulu sini kan orang menyerobotan tanah. Ditinggal rumah itu, terus dibuat di rame-rame lah kami tak berapa dusun mengangkat rumah itu menjadi musola di sini. Rumahnya di rumah adat Sungai Bubuk Tengkorak itu Pak. Itu aslinya dulu. Rumah panggung ya. Nah, rumah panggung dia. Ya bentuk rumah bukan bentuk masjid, bukan bentuk musola. Masih ada terasnya gitu lah. Itulah asal mulanya didirikan di sini. Itu Musola. proses pengangkatan rumah itu Bapak ada? Masih ada. Oh, Bapak berarti udah di zaman itu ya? Udah. Di era itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun sekitar sebelum 65 lah. Sebelum tahun 65, tahun 64-an gitu Pak. Nah, rumah itu diangkat, itu ada dibentuk sini karena ada pemuka-pemuka masyarakat sini. Ya, saya masih anak-anak sebetulnya itu Pak, belum begitu mengetahui kesemuanya, cuman udah tahu jelasnya lah. Rumah itu digotong kemari. Karena kan dulu digotongnya rumah itu pun untuk musola ini nggak ada rintangan Pak, karena dulu kan nggak ada kendaraan. Jadi dari jalan itu digotong sampai kemarin tak berapa kali area lah. Area itu maksudnya berhenti. Area nanti gotong lagi sampai sinilah dibentuklah musola di sini. Karena sini belum ada musolanya. Musolanya kami kalau ngaji di Pasar 4 Jalan Jati. Kalau pertama dulu ketua BKM-nya pun udah almarhum juga Pak. Pak Mamardi dulu kan. Kalau sekarang ini dia lihat adik saya. Kalau sekarang ketua BKM sekarang. Saya sebagai ketua BKM. Tahun berapa mulai Bapak aktif di Masjid Al-Amin? Ya dari kecil lah. Maksud saya dipercayakan sebagai... Oh, kayak apanya? Nah, Itu waktu zamannya masih Ustadz Rusmin. Masih Masih itu. Tahun 94. jadi dipercayakan Bapak Terus Nampak itu warga memilih atau memang ada penunjukan langsung dari warga atau dari pengusaha? Warga, Pak. Warga. Berarti ada Kan ada pemilihan. Sebenarnya saya dulu ya seperti biasa. Ya ikut anggota aja kan itu. Tapi orang itu dari masyarakat, udah Bapak sebagai ketua BKM, kami dukung semua. Karena dukungan itu banyak, saya nggak bisa ngelak kan gitu. Salah sampai sekarang, dari tahun 94 sampai sekarang 2000. Pernah juga udah pergantian Pak Mahmud lah itu. Rupanya Pak Mahmud belum ada 1 tahun udah dilimpahkan lagi sama saya. Kenapa bisa terjadi Pak? Ini agak panjang juga ini. Iya, Ceritanya gini. Karena kan udah lama kami jadi ketua BKM, jadi supaya ada penyegaran, adik buatlah pergantian. Rupanya di pergantian itu entah cemana Pak Mahmud, kemudian Pak Mahmud itu udah mau dipilih menjadi kepala dusun. Nah, mungkin dia dari situlah dimintakan lagi saya, udahlah Bapak aja gitu. Lahan ini lahan wakaf apa lahan memang dibeli Pak? Ini sebetulnya kalau aslinya tanah pembangunan ini sebenarnya nggak di sini. Kalau sejarah ini ya, sejarah ini tanah pembangunan nggak di sini, di sekolah itu, muka sekolah itu sama yang ada koperasi KUD itulah. Itu aslinya tanah pembangunan. Cuma karena itu dikuasai oleh bapak itu dialihkan lah di sini aman. Ini sebetulnya nggak diimpakan. Ini sebetulnya kalau aslinya emang tanah pembangunan. Karena dialihkan kemari. Iya, ditukar. Ini tanah memang hak punya Masjid Swadaya. Iya, asli dari pemerintah dulu lah, udah ada tanah pembangunan ini. Masjid ini sudah berapa kali melakukan renovasi? Kurasa sudah 3 kalian kurasa Pak, 3 kali. Dari musola yang papan tadi ke musola, dari musola bangun lagi masjid. Itu waktu dibangun masjid ini saya masih di sini, tapi waktu rehab yang kedua ini kami nggak di sini. Kami di Pasar 5 sana, di Masjid Nurul Huda. Ya, kita udah banyak kan seperti pengajian-pengajian ini, terutama yang disampaikan oleh Bapak Bukiman tadi, itu dari ada kesadaran khusus istilahnya, terutama ya masa-masa pandemi seperti ini kan. Nah, juga itu penarik juga untuk orang-orang daripada warga sini untuk memakmurkan masjid ini. Mulai dari sampai zuhur sampai subuh
berlanjut terus. Terutama sholat maghrib dan sholat isya itu penuh. Kalau sini muslim, mayoritasnya muslim, Pak. Total muslim semua ya. Kalau yang pendatang-pendatang, Pak, yang datang yang agak non muslimnya pendatang. Kalau aslinya penduduk sini muslim. Nah, muslim semua, 99% muslim lah. Aslinya ya, kalau penduduk aslinya. Kalau sekarang udah ada campur-campur lah, karena kan apa nih kan udah ada. Sebenarnya struktur apa ini banyak, mulai dari dakwah, humas, semua itu udah lengkap sini. Kemudian karena saya sebagai pengurusnya, ketuanya ini semua mendukung. Anggota itu walaupun saya nggak ada, tetap orang itu backup semua. Berapa jumlah Pak? Apanya? Pengurusan BKM Alamin? Pengurusannya? Total orangnya? Orangnya adalah 28. Kalau kami karena sejak kecil udah tinggal orang tua, jadi kami ya ikutlah sama orang-orang tua ini perwirid, ada orang meninggal ikut hajiyah gitu aja lah. Terus jadi kami maksimal di masjid ini ya udah nggak asing lagi, Pak. Jadi kami ikut-ikut orang tua, ikut di masjid, itulah seterusnya. Ya, yang pertama, sewaktu saya pertama diangkat oleh masyarakat sini, karena orang itu memang semangat sekali mengangkat saya. Kemudian baru diangkat, langsung pembangunan terus. Pembangunan itu terus berlanjut terus. Gitu. Kemudian saya trik-trik apanya ya, seperti tadi ada kutipan infak setiap hari dari masyarakat, itu bisa untuk apa inilah semua, untuk apa masjid ini. Kemudian untuk jalan-jalan itu kami dari apa masyarakat, itu bukan dari pemerintah semua. Pengaspalan. Bukan pengaspalan, maksudnya paret itu semua dari masyarakat. Swadaya semua. Yang pertama, karena dulu ada apa namanya? Ada kubu, ya kan? Kubu yang pro, ada yang kontra kan itu, Pak. Nah, itu biasa sebenarnya. Memang kalau ada yang satu itu memang memang sulit. Kalau yang dipercayakan sama satu RT, ya kan? Satu RT itu percaya dia sama yang satu nggak mau semua. Tapi kalau yang memang apanya ini pro sama saya kan itu. Kalau apa saya ngomong diikutin semua kan gitu. Nah, saya minta bangunan ini, dia yang nyari dananya itu cepat kali. Yang penting kita istilahnya nggak terlalu sama anggota satu, yang kedua sama masyarakat. Kita rangkul aja semua. Nah, itu aja. Jadi masyarakat pun ikut serta semua. Terutama untuk ibadah ini, untuk kenyamanan. Kalau kota Pak ini lumayan lah, kalau di dusun kami ini rata-rata minimal itu 1,5 juta ke atas. Maksimal kadang-kadang sampai 2,5 juta, 27. Macam tadi cuma 2,200. Dia kegiatannya karena sini kan ada perwiritan, Pak. Perwiritan kita sini ada 3 perwiritan. Setiap RT ada 1 perwiritan. Ibu-ibunya pun ada gitu juga, Pak. Jadi kami di sini termasuk tergabung 6 perwiritan, ibu-ibu dan kaum bapak-bapak. Jadi kalau ada musyawarah misalnya mau Isra Mi'raj mau diumumkan aja di perwiritan itu, Pak. Ketua-ketuanya itu mengumumkan jadwalnya hari apa. Gitu dia, Pak, langsung. Jadi konsumsi semua dari ibu-ibu itulah. Tapi donor daripada misalnya kita ngundang ustadz itu baru dari BKM. Ya, nggak dikutip dari masyarakat. Kalau kuenya, snacknya semua dari masyarakat. Sarana prasarana apa yang ada dilengkapi di sini, Pak? Alat-alatnya dan bahan yang lain. Ya kalau kami semua ini udah dilengkapi. Cuma ada satu sistem ini kadang-kadang kan itu pun udah kami maksimalkan, beli yang terbaik lah gitu. Tapi namanya manusia kan ada yang ini. Jadi akhirnya itu juga belum maksimal ya. Nah, kalau itu sistem itulah yang saya kurang kan. Padahal udah kami beli yang terbaik lah gitu kan. Prasarananya ya banyak lah udah lah, Pak. Prasarananya yang pertama pengajian anak-anak ini, ya kan. Dulu nggak ada vakum, kadang-kadang namanya pun anak-anak tilang timbul ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Sekarang udah digiatkan lagi, Pak. Anak-anak remaja ini udah digiatkan lagi.
Untuk pengajian orang itu setiap malam Rabu. Kalau untuk ikroknya setiap sore sini ada, setiap jam 4 udah ada di sini orang ini. Ada guru ngajinya sekalian. Tapi kalau remajanya dia setiap malam Rabu aja. Kalau untuk guru ngaji itu yang biayai wali-wali santrinya atau dari masjid ini yang menanggung? Itu enggak lah dari apa lah, langsung dari masjidnya ya. Dari masjid. Nah, dikeluarkan biaya dari impak kita ini. Nah, dikeluarkan untuk guru ngaji dan najar masjid. Ini keseluruhan dari impak masjid inilah. Nah, terus satu lagi Pak. Ini saya di luaran ya, saya dengar Masjid Al-Amin itu jangankan Jumat, asar aja jamaahnya keluar-keluar. Alhamdulillah. Nah, apa racikannya Pak supaya jamaah itu, supaya masyarakat itu mau sholat berjamaah lima waktu ke masjid? Bagaimana itu caranya? Kami di sini Pak setiap malam hari ini hari Sabtu, malam Sabtu nanti kami adakan jaulah Pak, keliling tempat penduduk ini, ngajak saudara ini supaya mau memakmurkan masjid-masjid kita ini. Kami nanti musyawarah malam ini kami mengadakan jaulah, namanya jaulan, nanti dibentuk amirnya, makmur, mutakalim semua dibentuk Pak. Itulah gunanya itu mutakalim menyampaikan kepada saudara kita untuk mengenai sholat, untuk mengenai supaya orang ini gairah ke masjid. Itu aja. Berapa orang tuh Pak? Kami sini kadang-kadang yang gerak itu sekitar 6 orang. Ada di dalam masjid yang takrir, yang bayan, ada sekalian kami keluar. Itulah yang di sini kan termasuk kalau kami sebagai orang tabligh ini, koordinatornya yang di dalam ini, yang di luar itu menyemangati orang yang di dalam ini. Supaya ngajak-ngajak supaya saudara kita ini mau memakmurkan masjid yang dia ada di tempat kita. Itu apakah itu merupakan juga salah satu program dari BKM Al-Amin yang ada disetujui juga oleh BKM Al-Amin. Nanti didukung sama Nah, jadi kami maghrib adakan setelah sholat maghrib kami adakan taklim, baca hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, baca-baca itu untuk menggairahkan supaya anak-anak ini yang apa menyimak supaya gairah untuk ke masjid. Dan pagi pun gitu lagi Pak, kami pagi di sini adakan musyawarah. Apa program rencana Bapak terbesar ke depan nih terhadap kemajuan Masjid Al-Amin ini? Program yang pertama sebenarnya saya ingin menambah teras lah kayaknya supaya cukup, terutama untuk sholat untuk sholat mau hari raya itu Ramadan, terawih kok payah kali. Terawih itu nggak cukup Pak. Nah, jadi maksud saya nanti ada uang ini mau saya lebarkan sampai sana gitu. Jadi ada renovasi. Renovasi itulah tujuan saya supaya jangan kasihan juga nengok masyarakat untuk ibadah di sini kurang kan itu. Rasa kami ambil tenda dari RT 1 sampai RT 3 taruh sana kan itu kan. Tapi kalau hujan kan kena juga tapi kalau udah diapakan kan. Itulah tujuan saya yang pertama itulah. Kalau bisa nanti secepatnya ini sebelum hari raya sebelum Ramadan ini bisa dibuat itu. Kalau harapan kami nih Pak ya sebagai pemuka masyarakat di sini, ini sebetulnya sudah nggak layak lagi Pak. Kalau untuk Jumat aja sini nampak udah berjubel-jubel orang ini kadang-kadang sampai berdiri-berdiri di luar. Jadi harapan kami ada target untuk membeli tanah sebelah ini Pak. Kalaupun itu diizin, tapi sampai sekarang tanah itu suratnya masih simpang siur, jadi belum bisa Sebetulnya BKM sama masyarakat sudah menyetujui membeli tanah ini supaya masjid ini akan diperbesar di belakang sana. Jadi dia nampak agak lebih strategis lagi dia tempatnya. Berapa luasnya Pak? Luasnya sekitar 2 rantian gitu lah yang mau dibeli ini. Harapan saya mudah-mudahan yang pertama yaitu kemakmuran daripada masjid ini terus bertambah, kemudian sistem ekonomi yang berada di dusun ini juga terutama ekonomi untuk masyarakat ini bisa terpenuhi lah itu aja. Karena dari manapun ekonomi, kalau ekonominya udah bagus, otomatis dia mau ke masjid pun enak. Ya ada kepikiran yang lain-lain itu aja. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.